Kita masih di Smart Community barengan sama para guru-guru dari komunitas guru belajar. Semangat dong bapak-bapak guru ya. Kalau misalnya sambut siswa di sekolah tuh gimana sih biasanya? Spesial ya? Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini gitu ya? Pelajaran apa kita hari ini? Belajar apa kita hari ini? Kalau guru Rizal sendiri ngajar apa di sekolah? Kebetulan mengajar bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Bahasa daerahnya orang barat. Oh. Bahasa Inggris ya. Oke, saya tadi pikir belajar bahasa Makassar dong ini ya. Oh, ternyata bahasa Inggris ya. Oke, terus kalau guru Sadeng sendiri? Guru seni. Oh, seni budaya seni gitu budaya. ya. Bisa nari dong. Tidak bisa. Oh. Apa seni rupa gitu mungkin? Ya, seni rupa. Oke. Kalau guru Lutfi? Guru IPS. Oh, IPS. Oke, jurusan gue dulu itu. Bukan deh, saya bahasa. Kalau guruan begitu? Bahasa. Oh, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Inggris lagi. Tidak lagi. Bahasa Indonesia, Cinta IPS, produk Indonesia. cinta produk Indonesia. Saya juga cinta Indonesia. Oke, makanya dulu saya ambil jurusan bahasa. Gitu ya, karena enggak sanggup otakku di IPA. Kayaknya sama nih. Oke, tapi anyway guru-guru sekalian, ngomongin soal Merdeka Belajar nih, saya pengen dengar point of view-nya guru-guru tuh menanggapi Merdeka Belajar itu seperti apa sih sebenarnya? Dari guru Sadang dulu. Merdeka Belajar dari sudut pandang seorang guru seni budaya, cie. Ya, jadi menurut saya guru Merdeka Belajar itu ya mesti selalu ditanamkan bahwa apa yang kita sebagai guru dengan siswa itu selalu menanamkan merdeka artinya apa yang diinginkan siswa ya kita mesti penuhi dalam artinya dalam era teknologi sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan dalam pola pikir. Jadi kita mesti selalu memberikan kepada siswa untuk berkreativitas. Jadi siswa sendiri yang selalu kita itu dengan siswa selalu bertukar pendapat ya bagaimana di era teknologi ini. Seperti itu. Iya, lebih memberikan kebebasan ya, begitu kebebasan ya lah kepada siswa. Ya. Ruangnya lebih luas. Kalau Ya. dulu kan kalau misalnya pengalaman kita dulu sekolah ya, apa yang kata guru itulah yang diikuti gitu. Guru bilang A, kita harus ngikutin A. Kalau sekarang nggak seperti itu konsepnya ya nggak sih? Nah, kalau dari guru Rizal sendiri? Kalau dari sudut pandang saya bahwa guru Merdeka Belajar itu bagaimana siswa bisa memanfaatkan segala saran yang sekarang tersedia. Jadi bukan sekedar belajar dengan cara konvensional yang seperti yang terdahulu, kecuali termasuk saya. Jadi sekarang kan sudah banyak media atau sosial media yang bisa dipakai untuk sarana belajar sebenarnya. Oke, kalau dari guru Lutfi sendiri melihat sekarang nih ya, khususnya di Sulawesi Selatan atau di sekolah guru sendirilah, perwujudan dari Merdeka Belajar itu udah sampai mana sebenarnya? Iya. Baik dari upaya guru atau dari pihak sekolah sendiri gitu. Iya, pada prinsipnya Merdeka Belajar ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Jadi salah satu indikator guru Merdeka Belajar adalah guru yang mandiri dalam cara. Jadi bagi guru Merdeka Belajar, khususnya teman-teman di komunitas guru belajar Goa, pandemi ini tidak ada apa-apanya. Bahkan lebih dari itu, bencana yang lebih besar itu tidak mengganggu teman-teman di Goa untuk bagaimana kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, karena guru yang merdeka adalah guru yang mandiri dalam cara. Jadi bagi teman-teman KGB Goa,
situasi pandemi ini kecil. Ya. Mereka punya cara, mereka punya strategi untuk bagaimana tetap memberikan pelayanan yang terbaik ke anak didik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fokus pada tujuan. Jadi teman-teman di KGB Goa itu fokus pada tujuan, dan yang terpenting adalah selalu berefleksi. Kemudian tadi penerapan di sekolah-sekolah, itulah kemudian komunitas guru belajar Goa hadir sebagai garda terdepan. Sebuah komunitas yang berupaya untuk menggerakkan secara masif itu bagaimana prinsip-prinsip merdeka belajar itu hadir di sekolah dan orang tua, termasuk yang tadi bahwa komunitas guru belajar Goa itu kemudian akan menghilangkan itu, bukan orang tua yang mengerjakan. Komunitas guru belajar Goa itu berinisiasi bahwa anak-anak harus berdiri di depan dalam hal proses belajar daring. Jadi miskonsepsi bahwa orang tua harus terlibat penuh. Ya, komunitas guru belajar Goa hadir dengan cara bahwa anak-anak punya cara, anak-anak punya kemampuan untuk melakukan proses pembelajaran. Tugas kita adalah mendampingi saja. Oke, Iya. baik. Ini menarik nih, saya garis bawahi merdeka untuk memilih cara begitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman guru di KGB sendiri, cara seperti apa gitu yang diterapkan khususnya nih dalam menjalani pembelajaran daring selama ini? Biasanya juga waktu itu saya juga pernah ngobrol sama beberapa guru gitu ya. Ada bahkan guru-guru ya yang kehabisan akal begitu dalam mengajar, ada bahkan saking pusingnya mungkin ya menampung curhatan dari orang tua yang pusing, ketemu juga gurunya pusing, nggak tahu nih bagaimana ujung-ujungnya gitu ya. Jadi, nah saya penasaran kalau di KGB sendiri gimana gitu, sharing-sharing mungkin yang dilakukan untuk, atau mungkin ada satu cara yang diajarkan pula kepada guru-guru lain yang tergabung dalam KGB gitu. Tapi ini mungkin juga harus kami jelaskan bahwa KGB itu awal terbentuknya adalah memang dia kelompok untuk berbagi praktik cerdas. Jadi pada awalnya itu kami ngumpul hanya untuk proses itu, saling berbagi gimana sih kalau Pak Wawan ngajar bahasa Indonesia. Jadi ada micro teachingnya gitu Pak ya? Oke. Pak Lutfi ngajar sosiologi, teknik apa yang dilakukan, Pak Ijaz ngajar bahasa Inggris, apa yang dilakukan untuk ngajar bahasa Inggris. Jadi memang pada awalnya memang proses untuk berbagi. Itu awal terbentuknya. Tapi ada hal juga yang mesti tersampaikan ini, bahwa komunitas guru belajar itu Merdeka Belajar itu sejak tahun 2015-2016. Sementara kementerian itu dicetuskan di tahun 2019. Lebih duluan KGB dong ya. Oke. Jadi Merdeka Belajar sebenarnya bukan mau menyombongkan diri ya. Ide Merdeka Belajar itu memang dari komunitas guru belajar yang digunakan kementerian. Saat ini kami sih di komunitas guru belajar merasa bangga karena proses pergerakan yang kami niatkan itu untuk Merdeka Belajar ternyata disupport oleh kementerian. Nah, kalau proses-proses yang dilakukan sebenarnya kan di proses pembelajaran itu sifat kontekstual itu sudah kita lakukan sejak awal. Nah, ini kadang kami kembangkan bagaimana dengan teman-teman yang guru SD, gimana dengan teman-teman guru SMP, gimana dengan teman-teman guru SMA dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Ya, banyak kali kemarin kami program proses pembelajaran hampir semua mata pelajaran itu rujuknya ke Sungai Jeneberang kalau untuk di Goa. Terus kami coba obrolkan gimana caranya semua mata pelajaran itu terfokus ke Balalompoa sebagai ikon Kabupaten Goa. Jadi mau belajar apa saja masuknya di situ. Mau belajar matematika, hitung ruang, kita gunakan Balalompoa. Gimana sih berapa luas tanahnya, berapa luas bangunan yang berapa selisih, luas atapnya bagaimana, kan semua mata pelajaran bisa masuk. Tapi tetap sebagai ikon bahwa Balalompoa jadi ikonnya Goa. Kami pahami bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu harus berdampak. Ya, dampaknya tidak hanya bahwa anak-anak menguasai mata pelajarannya, tapi anak-anak paham dengan histori sejarah Kabupaten Goanya, paham dengan Jeneberang. Maksudnya sekarang ya ini jadi proses perjuangan kami di Goa sih, bahwa bagaimana proses pembelajaran ini tidak lepas dari Goa itu sendiri.
Ya, Luar yang biasa ya. Nah, tapi boleh nggak sih dikasih satu contoh gitu kalau guru-guru, pasti guru-guru yang bergabung di KGB akan berbeda cara mengajarnya dengan guru-guru yang bukan bagian dari KGB. Ya nggak sih? Karena kan di KGB ada terus tuh kegiatan sharing gitu ya, tips and trick menghadapi anak-anak yang nakal mungkin ya. Nggak ada anak yang nakal, cuman lebih aktif gitu ya. Hebat. Oke, boleh dikasih contoh nggak sih misalnya dalam pelajaran sosiologi misalnya sebagai guru IPS nih, Pak Lutfi ngajar apa biasanya? Ngajar IPS. IPS, oke. Tapi ya saya berikan contoh ya. Ya, benar sekali itu bahwa KGB itu khususnya komunitas guru belajar Goa memandang pembelajaran itu sebagai sesuatu yang luas. Jadi di IPS sendiri ini Pak Ketua pernah dia melakukan praktek mengajar itu adalah mengajarkan puisi. Jadi judul pembelajarannya di kelas itu adalah berpuisi dengan musik. Ya, itu salah satu ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain yang wujud dari praktek Merdeka Belajar itu adalah saya sebagai guru IPS itu pernah menggandeng guru sejarah dengan membuat kelas besar itu adalah belajar sejarah rasa sosiologi. Jadi dua pelajaran, dua guru kemudian bergabung dalam sebuah kelas, menggabungkan anak IPA dan IPS, kemudian mendesain pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, lebih luas dengan banyak sentuhan. Dan alhamdulillah anak-anak punya pengalaman belajar yang berbeda dan mereka secara langsung termotivasi untuk belajar dan mereka berkesimpulan bahwa pelajaran itu ternyata saling terkait ya Pak. Ternyata pelajaran kita ini adalah seluruh pelajaran ini perlu bahu-membahu untuk menjadikan bagaimana atmosfer belajar ini lebih menarik dan lebih menyenangkan. Ya, bagi teman-teman KGB Goa, ruang kelas itu tidak terbatas hanya 10 kali 20 meter, lebih dari itu. Bahwa seluruh konteks-konteks yang ada itu bisa diberdayakan menjadi sumber belajar. Seluruh tempat adalah tempat belajar. Kalau selama ini semua tempat itu menjadi tempat belajar, maka di KGB Goa kita bisa menemukan itu. Statement itu, tagline itu bahwa semua tempat adalah belajar dan semua rekan adalah tempat belajar. Ayo jalan-jalan ke KGB Goa, bahwa disitulah kita bisa menemukan tagline itu. Luar biasa, tidak terbatas hanya dalam satu ruangan kelas aja gitu ya. Luar biasa, semakin luas pergaulan kita terus dengan guru-guru di KGB gitu ya, akan lebih luas lagi pastinya sudut pandang, cara melihat bagaimana metode-metode pembelajaran gitu yang kreatif dan ini luar biasa gitu. Ini juga bisa dikatakan mendorong daya tangkap anak-anak tuh atau murid-murid tuh lebih cepat ya nggak sih? Dengan cara-cara kreatif. Oh ternyata gini ya pemahamannya mungkin ya gitu ya. Kalau misalnya dulu kita belajar matematika misalnya dikasih satu rumus, beda yang di papan tulis beda sama soal. Gitu kan biasanya. Beda yang dicontohkan, beda soal yang keluar gitu. Nah, tapi dengan mungkin cara-cara kreatif itu bahkan bisa lebih mengasah otak murid gitu ya untuk ternyata apa yang dikasih dicontoh itu sama soal nggak jauh beda gitu. Karena mereka dilatih untuk berpikir lebih kreatif dengan cara-cara kreatif guru ya nggak sih? Kami bahasakan sebagai bentuk proses pembelajaran yang memang untuk life skill, cakapan hidup. Apapun yang anak-anak pelajari di kelas itu mesti memang untuk mendukung apa yang dia dilakukan di luar. Jadi itu tadi kontekstualnya itu yang lebih penting, sama proses pembelajaran yang berdampak ini yang selalu kami buru. Gimana kemudian proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bisa berdampak di lingkungan sosial pribadinya mereka. Oke, kita garis bawahi berdampak. Seperti apa sebenarnya proses belajar yang berdampak dan apakah sudah dirasakan oleh guru-guru yang ada di sini atau murid-muridnya mungkin yang nonton ini boleh langsung komentar ya di YouTube channel kita Smart FM Makassar, ada guru-guru favoritnya di sini. Nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana Smart Listener.